antar interaksi manusia dan komputer. Memang untuk mata kuliah ini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah faktor manusianya sebagai pengguna, kemudian faktor komputer atau piranti yang akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, dan fokus untuk bagaimana kita merancang dan juga bagaimana komputer dan manusia ini dapat berinteraksi. Nah, apa itu IMK atau Human Computer Interaction atau HCI? Jadi IMK itu adalah sebuah studi tentang manusia, tentang teknologi komputer, dan juga bagaimana cara mereka berinteraksi. Jadi memang fokusnya adalah kepada manusia itu sendiri, kepada teknologi komputer, dan nanti kita akan cari tahu dan juga belajar bersama-sama bagaimana mereka saling berinteraksi, dan juga bagaimana menentukan agar sebuah teknologi komputer itu dapat lebih berguna bagi manusia. Nah, dalam definisi yang lain oleh ACM SIGCHI atau Association for Computing Machinery yang lebih khusus pada The Special Interest Group on Computer Human Interaction, menjelaskan bahwa interaksi manusia dan komputer atau HCI itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang desain, mempelajari tentang evaluasi, dan juga mempelajari tentang implementasi dari sistem komputer yang interaktif yang dapat dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya atau bagaimana nanti mereka berinteraksi. Jadi memang kalau kita lihat dalam tahapan-tahapan perancangan atau pengembangan perangkat lunak selalu ada tahap desain, tahap implementasi, dan juga tahap evaluasi. Nah, memang ketiga tahap ini adalah tahap utama atau tahap penting dalam bagaimana kita merancang sebuah perangkat lunak, di mana kita harus merencanakan atau merancang atau mendesain, kemudian hasil desain itu kita implementasikan, kemudian nanti ada evaluasinya, baik evaluasi setelah diimplementasikan ataupun evaluasi setelah dievaluasi. Apakah software atau apakah perangkat yang kita bangun itu memang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada definisi lainnya yang berkaitan dengan IMK, yaitu komunikasi dua arah antara pengguna dan juga sistem komputer yang saling mendukung. Jadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi memang komunikasi ini yang dibangun antara pengguna atau user dan juga sistem komputer. Pengguna punya tujuan tertentu, dengan menggunakan sistem komputer, komunikasi yang dibangun dapat mendukung atau menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud oleh pengguna. Jadi memang komunikasi antara manusia dan komputer inilah yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan yang direncanakan. Nah, fokus IMK ini kemana? Fokus IMK yang pertama adalah perancangan dan juga evaluasi antarmuka pemakai. Jadi atau yang biasa disebut dengan user interface. Nah, user interface atau antar pemuka pemakai sendiri ini adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Nah, kalau kita lihat di sini ada manusianya, kemudian ada sistem komputer. Nah, bagaimana manusia dan sistem komputer ini saling berinteraksi? Maka ada antarmuka atau user interface yang digunakan. Jadi fokus IMK itu nanti ke manusia itu sendiri, sistem komputer, dan juga antarmuka pemakai yang nanti akan dirancang dan juga nanti diimplementasikan supaya manusia dan sistem komputer ini dapat berinteraksi atau dapat berkomunikasi. Nah, bidang ilmu yang berperan, jadi kalau kita lihat IMK ini masuk sekumpulan ilmu yang berperan dalam proses interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah teknik elektronika dan juga ilmu komputer atau ilmu komputer. Nah, teknik elektronika berkaitan dengan hardware yang dibangun, sedangkan ilmu komputer berkaitan dengan program yang dibangun. Jadi teknik elektronika dan ilmu komputer ini adalah ilmu yang berperan untuk merancang
atau memberikan kerangka kerja sehingga dapat merancang sistem HCI atau IMK itu sendiri. Kemudian bidang ilmu yang berperan lainnya adalah psikologi. Jadi bidang ilmu psikologi ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami sifat dan kebiasaan atau persepsi dan juga pengolahan kognitif. Berkaitan juga dengan keterampilan motorik pengguna, di mana kita harus mempelajari juga bahwa sifat dan kebiasaan masing-masing pengguna itu berbeda, sehingga bidang psikologi ini berperan untuk bagaimana sistem yang akan dibangun dapat digunakan oleh semua pengguna dengan sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda itu. Kemudian bidang ilmu yang berperan lainnya adalah ergonomik. Ergonomik ini berkaitan dengan kenyamanan, karena kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat kenyamanan kita menggunakan komputer, maka semakin lama kita dapat menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugas yang sudah atau tugas yang akan kita kerjakan. Nah, faktor atau ilmu ergonomik ini berkaitan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi misalkan bentuk keyboardnya seperti apa, bentuk mouse-nya seperti apa, kemudian posisi duduk, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat sekarang di toko-toko komputer itu selain menjual mouse dan keyboard juga menjual kursi. Mungkin untuk para gamers juga ada kursinya tersendiri. Nah, semua itu ditujukan untuk apa? Untuk kenyamanan dalam melakukan aktivitas tertentu. Mungkin dengan menggunakan perangkat yang nyaman, maka penggunaan atau efektivitas kerja juga semakin tinggi, bahkan hasil pekerjaannya juga akan semakin baik. Kemudian ilmu lainnya yang berperan juga adalah antropologi. Jadi ergonomik berkaitan dengan aspek-aspek fisik, sedangkan antropologi berkaitan dengan bagaimana cara kerja tim. Jadi untuk memahami cara kerja berkelompok, masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya, di mana memang yang diharapkan dengan adanya perancangan yang baik, kerjasama tim juga semakin baik walaupun menggunakan perangkat yang berbeda-beda. Nah, bidang ilmu yang berperan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan linguistik atau bahasa. Ini yang menjadi peran penting. Jadi kalau kita berinteraksi dengan komputer, seolah-olah kan kita lagi berkomunikasi dengan komputer. Nah, bagaimana ilmu linguistik itu sendiri? Ini berkaitan dengan dialog atau komunikasi yang memadai, seperti menggunakan bahasa khusus. Misalkan bahasa grafis, bahasa menu, bahasa perintah, bagaimana kita memerintah komputer dengan perintah-perintah tertentu, apakah kita menggunakan menu, ataukah kita menggunakan icon, ataukah kita menggunakan teks-teks tertentu. Maka bidang ilmu linguistik ini selain dari bahasa komunikasi, maka ini juga menentukan komunikasi kita seperti apa. Dan juga sebaiknya untuk linguistik ini memang harus konsisten, khususnya bahasa. Kalau misalkan kita membangun program itu dengan bahasa Inggris, maka sebaiknya semua menggunakan bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya semua menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan lebih baik lagi kalau bisa dibikin dinamis, jadi dapat berganti bahasa sesuai pada saat kapan kita inginkan aplikasi tersebut digunakan. Kemudian yang berkaitan dengan sosiologi. Jadi sosiologi ini berkaitan dengan sosial, jadi tentang pengaruh sistem manusia dalam struktur sosial. Misalkan dengan adanya perangkat yang baru, maka ada kekhawatiran PHK yang dilakukan oleh kantor karena menggunakan alat-alat tersebut untuk otomasi di kantornya. Apalagi kalau kita lihat saat ini kondisi revolusi industri 4.0 di mana semua beralih kepada IoT, ini juga menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, bagaimana aspek sosial yang nanti diterima oleh para pengguna ketika teknologi-teknologi baru itu dihadirkan. Oke, selanjutnya adalah tujuan rekayasa sistem. Jadi tujuan rekayasa sistem ini kalau bisa kita lihat di gambar atau di slide, menunjukkan bahwa gambar yang pertama ini pengguna cukup stres di hadapan komputer, sedangkan gambar yang kedua ini menunjukkan pengguna senang
atau mungkin mendapatkan hasil yang baik. Jadi memang tujuan dari rekayasa sistem ini memang dirancang atau kita merancang atau merekayasa sebuah sistem untuk menyenangkan pengguna. Menyenangkan dalam hal ini adalah pengguna dengan senang hati menggunakan aplikasi atau menggunakan sistem yang dibangun untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk membuat kualitas hidup pemakai lebih baik. Jadi ini perlu untuk diingat bahwa ujung tombak dari keberhasilan sebuah organisasi adalah pekerjaan yang dihasilkan itu baik. Nah, untuk mencapai pekerjaan yang baik, maka pengguna juga harus diberikan kualitas sistem yang baik pula, sehingga mereka nyaman menggunakan sistem tersebut, mereka lama menggunakan sistem tersebut, sehingga hasil pekerjaan mereka juga akan baik. Nah, tujuan rekayasa sistem ini juga kalau di dunia desainer atau para desainer ini juga ingin membuat sistem yang interaktif, yang berkualitas tinggi, yang dikagumi oleh orang-orang. Tujuannya apa? Nah, desain mereka ini akan beredar luas dan sering ditiru. Kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, media sosial, antara media sosial yang satu, media sosial yang lain, ini punya kemiripan yang ada untuk berkomunikasi. Marketplace yang satu dengan marketplace yang lain juga punya kemiripan yang sama antara satu dengan yang lain. Ini karena apa? Karena desain yang mereka tampilkan itu memang baik, desain yang mereka hasilkan itu sangat baik sehingga ditiru oleh orang. Nah, jadi tujuan rekayasa sistem ini malah lebih dari sekedar gagasan ramah terhadap pengguna, tetapi tujuan lainnya adalah bagaimana desain yang dibuat itu dapat digunakan atau dapat ditiru oleh orang lain. Sedangkan kalau kita lebih fokus, tujuan rekayasa sistem ini ada 4. Yang pertama adalah fungsionalitas yang semestinya. Kemudian yang kedua adalah kehandalan, ketersediaan, keamanan, dan juga integritas data. Yang ketiga adalah standarisasi, integrasi, konsistensi, dan portabilitas. Dan yang keempat berkaitan dengan perencanaan proyek perangkat lunak, berkaitan dengan penjadwalan dan juga anggaran. Yang pertama adalah fungsionalitas yang semestinya. Jadi fungsionalitas yang semestinya ini berkaitan dengan sistem atau perangkat yang dibangun ini ditentukan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan. Apakah tugas-tugas umum ataukah tugas-tugas yang jarang atau sulit digunakan. Kemudian fungsionalitas yang semestinya itu kata kuncinya adalah fungsionalitas yang lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap adalah fungsi yang ditawarkan oleh software tertentu atau perangkat tertentu tidak kurang dan juga tidak lebih. Kenapa? Kalau sistem yang ditawarkan itu kurang, maka sistem akan ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak akan menyelesaikan masalah atau kurang dalam penyelesaian pekerjaannya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, kalau fungsionalitasnya itu berlebihan, maka pada tahap pembelajaran susah untuk digunakan. Nah, ini juga akan ditinggalkan pengguna. Jadi pengguna ini cenderung akan meninggalkan sistem ketika sistemnya itu susah untuk digunakan dan juga atau ketika sistem tersebut malah fiturnya kurang. Jadi tidak dapat menyelesaikan masalah yang dikerjakan oleh pengguna. Kemudian berikutnya adalah kehandalan, ketersediaan, keamanan, dan integritas data. Kehandalan ini bermakna fungsi seperti yang kita inginkan atau handal digunakan. Kemudian ketersediaan atau available ini tersedia ketika kita hendak menggunakan, sistemnya ada. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan keamanan atau terlindung dari akses yang tidak diinginkan. Memang kalau kita lihat tren saat ini juga semakin tinggi tingkat keamanan, semakin susah sebenarnya digunakan. Contohnya misalkan untuk login user atau login pengguna. Kalau kita cuman hanya memasukkan angka misalkan seperti tanggal lahir, maka itu kan justru keamanannya semakin tipis atau keamanannya terlalu kecil. Sehingga kalau sekarang banyak yang menerapkan untuk kombinasi huruf, kombinasi
kombinasi huruf, angka, huruf besar, huruf kecil, dan karakter-karakter khusus. Bahkan untuk masuk kita dicek dulu apakah kita ini robot atau bukan dengan menggunakan captcha-captcha yang sudah tersedia. Kemudian berkaitan dengan integritas data, ini tentu saja ada hubungannya dengan handal tersedia dan juga keamanan, di mana integritas data berkaitan dengan data yang akan disediakan. Ini terlindung dari kerusakan dan juga data-data yang disediakan itu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga berkaitan dengan standarisasi, integrasi, konsistensi, dan juga portabilitas. Sebaiknya sistem yang dibuat ini memang terstandar. Artinya keseragaman sifat-sifat antarmuka pemakai pada aplikasi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat contohnya saja Windows atau dari produk-produk dari Microsoft ini mempunyai antarmuka yang hampir sama walaupun aplikasi-aplikasinya berbeda. Misalkan aplikasi paket untuk Office atau aplikasi-aplikasi semacam database yang mereka keluarkan ini mempunyai sifat-sifat antarmuka yang terstandar atau yang hampir sama walaupun aplikasi yang digunakan itu untuk menjawab kebutuhan atau pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian berkaitan dengan integrasi, berkaitan dengan keterpaduan antara aplikasi yang dibuat dan juga software-software toolsnya, berkaitan dengan konsistensi, keseragaman dalam suatu program aplikasi, kemudian berkaitan juga dengan portabilitas. Ini memungkinkan data dikonversi pada berbagai hardware dan juga software. Kalau kita lihat memang ini juga cukup penting di mana atau apalagi digunakan oleh pengguna yang sering menggonta-ganti perangkat. Nah, ini juga sangat penting bahwa informasi atau data yang dihasilkan mampu untuk dikonversi atau digunakan di perangkat yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita berkaitan dengan proyek perangkat lunak, maka tujuan rekayasa sistem adalah memastikan juga proyek ini selesai sesuai dengan jadwal. Proyek ini juga diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah dirancang. Kenapa? Karena kalau produk ini terlambat dan juga produk ini menggunakan anggaran yang mahal atau besar, justru akan membuat produk tidak kompetitif atau bahkan pengguna akan mencari alternatif yang lain. Nah, sedangkan tujuan perancangan antarmuka pemakai ini berkaitan dengan yang pertama adalah yang sangat penting menentukan sasaran masyarakat atau sasaran pemakai dan juga tugas-tugasnya mau seperti apa. Kemudian desain yang baik itu bagi komunitas yang satu dengan komunitas lain yang lain itu bisa saja tidak sesuai sehingga memang harus disesuaikan. Kemudian begitu juga dengan desain atau perancangan yang dibuat untuk tugas-tugas tertentu bisa saja tidak efisien untuk tugas-tugas yang lain sehingga memang tujuan dari perancangan antarmuka untuk menyeimbangkan semuanya, masyarakat pemakai dengan tugas-tugasnya ini, desainnya sesuai dan juga tugas-tugas yang akan dikerjakan menggunakan aplikasi itu juga dapat disesuaikan dengan pengguna-penggunanya. Oke. Kemudian kalau kita lihat untuk mengukur itu ada 5 faktor manusia terukur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu belajar, bagaimana atau berapa lama orang terbiasa mempelajari cara relevan untuk melaksanakan suatu tugas. Kemudian faktor yang kedua adalah kecepatan kinerja, ini berapa lama suatu tugas dilakukan. Kemudian tingkat kesalahan, nah ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dibuat. Kemudian berkaitan dengan kesalahan-kesalahan apa saja yang dibuat oleh pemakai. Kemudian faktor keempat adalah daya ingat, bagaimana pengguna mempunyai kemampuan untuk mempertahankan pengetahuannya setelah menggunakan sistem tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kelima adalah kepuasan subjektif, bagaimana kesukaan pemakai terhadap aspek sistem yang ditawarkan. Sedangkan motivasi bagi faktor manusia dalam perancangan ini berkaitan dengan minat yang besar terhadap faktor manusia pada sistem interaktif muncul dari kesadaran betapa buruknya rancangan sistem yang ada sekarang. Nah, 4 sumber keprihatinan ini berkaitan dengan sistem yang kritis, kemudian pemakaian industri dan komersial, aplikasi kantor, hiburan, sistem eksplorasi kreatif dan kerjasama. Nanti kita bahas satu persatu terkait dengan sumber-sumber ini.
Yang pertama adalah sistem yang kritis bagi kehidupan. Contohnya saja misalkan kendali lalu lintas udara atau misalkan aplikasi reaktor nuklir dan juga pembangkit listrik. Ini membutuhkan biaya yang tinggi. Yang penting handal dan juga efektif yang keefektifan yang juga tinggi. Kemudian waktu pelatihan ini memang lama. Ini dapat diterima asalkan kinerjanya nanti cepat dan juga bebas dari kesalahan. Jadi diberikan waktu pelatihan yang lama untuk aplikasi-aplikasi seperti yang sudah disebutkan tadi, walaupun nanti atau akibatnya atau yang diharapkan justru kinerjanya cepat dan juga bebas dari kesalahan. Kemudian kepuasan subjektif ini tidak dipermasalahkan karena memang pemakai bermotivasi tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan juga ingatan, berkaitan dengan ingatan atau daya ingat, ini diperoleh dari seringnya penggunaan dan juga seringnya latihan. Jadi semakin tinggi kita menggunakan, maka semakin tinggi juga daya ingat. Bahkan ketika ditanya posisinya ada di sebelah mana, kita dapat menjelaskannya dengan baik. Bahwa buka dulu menu ini, kemudian masuk ke menu yang ini, dan juga posisinya ada di sebelah sini. Ini diperoleh kenapa? Karena seringnya penggunaan dan sering latihan menggunakan sistem tersebut. Kemudian sumber yang lain misalkan pemakaian industri dan komersial. Berkaitan dengan perbankan, misalkan aplikasi-aplikasi yang ada di perbankan, aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan asuransi, pemesanan barang, manajemen persediaan, dan juga pemesanan hotel. Ini yang lebih disukai itu adalah biaya yang rendah, walaupun kehandalan ini kadang dikorbankan. Kemudian kemudahan belajar ini juga penting karena biaya belajar ini memang cukup mahal. Sedangkan penggunaannya harus cepat. Kemudian kepuasan subjektif ini memang tidak terlalu penting diperhatikan untuk aplikasi-aplikasi semacam ini karena memang tugasnya adalah fokus untuk menyelesaikan tertentu, mau kita suka dengan fiturnya atau tidak. Kemudian sama seperti yang tadi, ingatan juga diperoleh dari seringnya penggunaan. Tetapi yang paling dipentingkan dalam aplikasi-aplikasi semacam ini adalah kecepatan kinerja. Walaupun kelelahan operator yang nanti akan digunakan ini dapat ditoleransi. Kemudian berkaitan dengan aplikasi kantor, rumah dan hiburan seperti pengolah kata, video game, paket pendidikan, email dan lain-lain. Maka yang dipentingkan di sini adalah kemudahan belajar atau kesalahannya yang rendah karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita hasilkan. Kemudian kepuasan subjektif ini diutamakan karena pemakai tidak sinambung dan juga tidak ada persaingan ketat. Ini memang kepuasan dari kita bagaimana mengolah kata video game tadi. Kemudian ingatan mungkin salah karena itu memang perlu disiapkan petunjuk-petunjuk secara online dan juga biaya rendah. Ini penting karena persaingan memang semakin banyak. Sedangkan berkaitan dengan sistem eksplorasi, kreatif dan kerjasama seperti ensiklopedia, web, pengambilan keputusan bisnis dan lain-lain, ini memang membutuhkan sistem kreatif dari desain arsitekturnya atau dari sistem eksplorasi ini berkaitan dengan ensiklopedia, pengambilan keputusan, dari sistem kreatifnya berkaitan dengan desain arsitektur dan komposisi musik. Dari sistem kerjasama ini berkaitan dengan video mail, sistem rapat elektronik atau yang lagi kita gunakan saat ini telekonferensi. Ini memang membutuhkan motivasi dan ekspektasi pemakai yang tinggi. Mungkin perancangannya cukup sulit karena menghadirkan kerjasama atau melibatkan banyak orang. Tetapi perancang harus membuat sistem yang transparan agar pemakai mudah dalam menggunakan sistem tersebut, apalagi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, yang berkaitan dengan yang lain adalah sistem ini memang juga harus dibuat untuk menampung keanekaragaman manusia. Kenapa? Kalau kita lihat memang kemampuan, latar belakang, motivasi, kepribadian dan gaya kerja manusia ini memang berbeda-beda sehingga memang menantang perancang sistem interaktif. Di mana kita harus mengetahui perbedaan fisiknya seperti apa, perbedaan intelektual atau kognitifnya seperti apa nanti, kepribadian antara pemakai ini yang memang vital sehingga
kita atau perancang ini justru tertantang bagaimana nanti bisa nanti bisa menyesuaikan dengan keanekaragaman manusia dengan latar belakang motivasi, perbedaan fisik dan intelektual yang berbeda-beda. Nah, misalkan kemampuan dan tempat kerja secara fisik. Nah, ini memang tidak ada pemakai rata-rata dalam tanda kutip. Semua memang dituntut sudah bisa menggunakan sistem komputer. Jadi desain tempat kerja bisa membantu atau menghambat kinerja. Ini tergantung dari kemampuan kognitif atau pengetahuan kita dan juga kemampuan persepsi atau bagaimana kita memandang sebuah tugas. Kemudian menampung keanekaragaman yang manusia yang lain, bagaimana nanti berkaitan dengan pemakai dengan kecacatan atau pemakai dengan berkebutuhan khusus. Jadi kita harus mampu untuk membuat sistem juga yang dapat digunakan oleh orang-orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi perancangan misalkan untuk pemakai yang cacat ini harus dipersiapkan dari awal. Bagaimana misalkan mohon maaf seperti orang yang tidak bisa melihat, maka sistem ATM dirancang dengan huruf broiler dan sebagainya macamnya. Atau juga untuk menampung keanekaragaman manusia ini dilihat dari faktor usia, yaitu pemakai yang sudah tua. Jadi perbedaan misalkan pengaturan suara, warna, kecerahan, ukuran huruf dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat orang tua kita kalau menggunakan handphone ini kan juga menggunakan ukuran huruf yang besar atau ukuran huruf yang sangat besar. Dari warnanya juga tidak terlalu cerah karena berkaitan dengan kondisi mata dan sebagainya. Jadi bagaimana nanti sebagai perancang komputer ini mampu menampung keanekaragaman manusia seperti yang sudah disebutkan. Nah, tujuan profesi IMK ini apa? Untuk mempengaruhi peneliti, akademisi dan juga industri, menyediakan atau yang mempengaruhi peneliti akademisi tadi untuk merancang sistem-sistem yang sesuai dengan kebutuhan, menyediakan alat-alat bantu, pengetahuan untuk implementer sistem, dan juga meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam. Nah, untuk pada bagian mempengaruhi peneliti akademis dan industri ini berkaitan dengan mengurangi ketakutan untuk menggunakan komputer, evolusi atau perubahan yang sedikit-sedikit atau halus, spesifikasi dan implementasi interaksi, berkaitan juga dengan manipulasi langsung, petunjuk online dan juga eksplorasi dari informasi. Sedangkan untuk menyediakan alat-alat bantu pengetahuan untuk implementer sistem ini memang membutuhkan kayak rapid prototyping, mudah untuk penggunaan alat bantu, kemudian petunjuk atau dokumen-dokumen petunjuk yang digunakan untuk pemakai. Jangan sampai sistem yang nanti sudah dibuat kemudian tidak ada petunjuk pemakaian, justru akan menyulitkan dari para pengguna akhir atau end user. Kemudian harus menerima umpan balik dari pemakai. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kesadaran komputer pada masyarakat awam, ini memang banyak pemakai pemula takut menggunakan komputer. Kenapa? Karena desain produk yang buruk. Kemudian perancangan yang baik ini membantu mengatasi tersebut dengan kejelasan, kompetensi dan tidak mengancam. Nah, mungkin tidak mengancam ini dalam tanda kutip bukan mengancam untuk hal-hal yang buruk secara fisik, tetapi mengancam seperti misalkan dengan desain yang buruk justru pekerjaan atau mengerjakan tugas-tugas tertentu justru semakin lambat. Oke, di pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa nanti kita diskusikan di kolom komentar ataupun melalui grup WhatsApp. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.